Kadipaten Kurkova terletak di bagian timur Kekaisaran Debuhy, sebuah wilayah makmur yang dipimpin oleh Duchess Maria Kurkova. Di bawah kepemimpinannya, wilayah itu berkembang menjadi pusat utama kemajuan kekaisaran dalam industri, pertanian, seni, dan kuliner. Keberadaan kota akademik di dalam wilayahnya menjadikan Kurkova sebagai pusat ilmu pengetahuan yang menarik peneliti dari seluruh negeri, bahkan dari luar perbatasan kekaisaran. Hubungan antara Kurkova dan istana kekaisaran sangat erat. Berbagai penelitian rahasia yang tidak dapat dilakukan di ibu kota justru dilakukan di sini. Dukungan finansial yang besar dari Duchess Maria serta dana dari sektor swasta menciptakan siklus kemajuan berkelanjutan selama puluhan tahun. Hasil revolusioner dari penelitian-penelitian itu mulai terlihat, meski hanya diketahui kalangan bangsawan dan elit kekaisaran. Pada suatu hari, Duchess Maria menerima kedatangan putri ke-11 Fiona dan pengawalnya, Oscar. Pertemuan itu berlangsung di kediaman utama keluarga Kurkova dengan suasana hangat dan penuh penghormatan. Duchess Maria, wanita berusia pertengahan 30-an yang dikenal karena kecantikan, kecerdasan, dan kelembutannya, masih memancarkan pesona yang sama seperti saat Oscar pertama kali mengenalnya. Hubungan di antara ketiganya sangat erat. Maria pernah menganggap Ratu Frederica, ibu Fiona yang telah wafat, sebagai kakak sendiri. Sementara itu, Oscar dulunya adalah pengawal pribadi Duchess Maria sebelum diangkat menjadi guru pedang dan sihir bagi Fiona atas perintah Kaisar Rupert ke-6. Kunjungan Fiona bukan sekadar silaturahmi, melainkan bagian dari tugas resmi kekaisaran. Atas perintah Kaisar, ia datang untuk meninjau proyek penelitian rahasia yang dikembangkan di wilayah Kurkova. Proyek tersebut dikelola langsung oleh kekaisaran melalui pengawasan Duchess Maria dan tidak dilaporkan secara terbuka kepada istana pusat. Dengan ketelitian dan rasa tanggung jawab yang tinggi, Duchess Maria memastikan seluruh persiapan penyambutan dan presentasi penelitian berlangsung sempurna. Dalam kesempatan itu, Duchess Maria memperkenalkan Fiona dan Oscar kepada seorang tamu istimewa, Moritz Bachmann, mantan guildmaster dari Guild Petualang di ibu kota. Pria tua berambut putih itu kini tinggal di Kurkova sebagai penasihat dan pendiri sekolah penyembuh. Walau telah berusia lebih dari 70 tahun, Moritz masih tegap dan berwibawa, dengan penampilan rapi dan sorot mata tajam. Ia mengenali Oscar sebagai pemuda yang dahulu pernah berada di bawah bimbingannya ketika masih diliputi amarah dan dendam. Moritz teringat masa ketika Oscar di usia 15 tahun telah mencapai kelas C sebagai petualang dan memiliki bakat langka dalam sihir. Namun jiwanya terbelenggu oleh trauma masa lalu. Melihat Oscar kini, Moritz menyadari perubahan besar dalam diri murid lamanya. Dendam yang dulu menguasai hatinya telah memudar, tergantikan oleh ketenangan dan pengendalian diri. Ia memahami bahwa perubahan itu terjadi berkat kehadiran Fiona. Hubungan antara guru dan murid itu bukan hanya berdasarkan kewajiban, tetapi juga saling percaya dan menghormati. Sebuah ikatan yang dalam pandangan Moritz merupakan bentuk penyembuhan sejati. Pertemuan keempat orang itu berlangsung hangat. Moritz berbincang santai dengan Fiona yang sebelumnya jarang ia temui, sementara Oscar memperhatikan dengan rasa hormat dan kekaguman. Duchess Maria memandang interaksi mereka dengan senyum tenang, menyadari bahwa pertemuan itu lebih bermakna dari sekadar kunjungan formal. Ia melihat bagaimana perubahan Oscar dan kedewasaan Fiona menjadi simbol keberhasilan bimbingan dan waktu. Ketika persiapan kegiatan utama telah selesai, Duchess Maria mengakhiri pertemuan dengan penuh keramahan. Moritz mengucapkan rasa terima kasih atas kesempatan itu dan menyampaikan kebahagiaannya dapat melihat murid lamanya kembali dalam keadaan lebih baik. Sebelum berpisah, ia mengundang Fiona dan Oscar untuk mengunjungi sekolah penyembuh yang ia dirikan di Kurkova selama mereka menetap di wilayah tersebut. Undangan itu diterima dengan antusias, menandai awal dari hubungan baru yang berakar pada rasa hormat, kepercayaan, dan niat tulus untuk belajar. Setelah Moritz meninggalkan ruangan, Duchess Maria, Fiona, dan Oscar turut melangkah keluar. Maria bermaksud menunjukkan sesuatu yang penting kepada kedua tamunya. Mereka menuruni tangga menuju halaman tengah, di mana suasana tampak sibuk. Pasukan ksatria Kadipaten Kurkova tengah bergegas. Laporan baru saja datang tentang kebakaran besar di salah satu sudut kota dan keributan di sisi lain. Laporan itu disampaikan langsung oleh Norbert, komandan ksatria Kurkova. Duchess Maria menanggapi situasi itu dengan tenang.
Ia menyadari bahwa dua insiden yang terjadi bersamaan di sisi berlawanan kota bukanlah kebetulan. Pengalamannya membuatnya segera memahami bahwa ini merupakan tanda aktivitas mata-mata. Ia menjelaskan kepada Fiona dan Oscar bahwa tindakan penyusupan semacam itu bukan hal baru di Kurkova. Dengan kemajuan penelitian dan teknologi yang berlangsung di wilayahnya, berbagai kekuatan asing sering berusaha mencuri informasi atau rancangan proyek rahasia. Kali ini, katanya, target mereka tampaknya lebih gigih dan terencana. Kemungkinan besar mengincar rancangan penelitian penting yang dapat mengubah strategi militer kekaisaran. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara peluit dan melihat sekelompok orang berlari di kejauhan, dikejar oleh para ksatria. Dengan ketangkasan dan koordinasi yang cepat, Fiona dan Oscar menundukkan para penyusup dari jarak jauh menggunakan sihir ofensif presisi tinggi. Dalam waktu singkat, ke-10 pencuri berhasil dilumpuhkan tanpa korban fatal. Maria memuji kemampuan mereka. Sementara Norbert melaporkan bahwa barang yang dicuri hanyalah umpan palsu yang memang telah disiapkan untuk menjebak pihak-pihak tertentu. Strategi itu menunjukkan betapa cermat sistem keamanan di wilayah Kurkova dijalankan. Di antara para pencuri yang tertangkap, salah satunya menarik perhatian semua orang. Pria itu adalah Boskona, sosok yang pernah menjadi musuh lama Oscar. Ketika Oscar memastikan identitasnya, suaranya tenang tanpa amarah ataupun dendam. Di balik cermin alkimia yang disebut cermin penuh, mereka melihat Boskona dalam keadaan terikat, kehilangan lengan kanannya, luka permanen akibat kekalahannya dalam turnamen bela diri beberapa tahun silam. Hukuman kekaisaran melarang regenerasi anggota tubuh yang hilang dengan sihir penyembuhan tingkat tinggi, menjadikan kehilangan itu sebagai penebus dosa masa lalunya. Boskona diam menghadapi interogasi, tetapi Oscar tidak merasakan kebencian sedikit pun terhadapnya. Ia menyadari bahwa masa lalunya telah berakhir. Dendam yang dulu menguasainya telah padam sepenuhnya. Dalam hatinya, ia berterima kasih pada Fiona, satu-satunya alasan mengapa dirinya mampu melepaskan beban itu, dan bersumpah mempersembahkan seluruh kesetiaannya pada sang putri. Beberapa waktu kemudian, Norbert menerima laporan tambahan dari anak buahnya. Dari hasil interogasi para penyusup, diketahui bahwa mereka disewa oleh Gorgorad Commerce, jaringan perdagangan besar yang beroperasi di wilayah barat aliansi. Informasi itu membuat Maria berpikir keras. Gorgorad ternyata memiliki hubungan erat dengan Duke Malgurn, seorang bangsawan kuat di Tenggara Kekaisaran. Keduanya dikenal sebagai bagian dari faksi anti-kaisar yang semakin berpengaruh. Maria menilai bahwa tindakan ini bisa jadi upaya mereka memperoleh keuntungan militer melalui pencurian rancangan penelitian Kurkova. Fiona, yang memahami situasi politik kekaisaran, menyadari bahwa konflik internal antara Kaisar Rupert ke-6 dan para bangsawan besar telah menciptakan banyak celah bagi kekuatan asing untuk ikut campur. Maria menegaskan bahwa faksi Malgurn biasanya bergerak lewat jalur politik dan diplomasi rahasia, bukan spionase langsung seperti ini. Maka dari itu, ia menduga kemungkinan besar di balik aksi pencurian ini terdapat campur tangan aliansi, kekuatan luar yang kerap bersaing dengan Kekaisaran Debuhi. Maria menjelaskan bahwa aliansi baru-baru ini menggunakan golem buatan dalam serangan mereka ke kerajaan Inberry. Penciptanya adalah Frank de Verde, Earl of Inberry, seorang alkemis jenius bergelar ahli. Jika rancangan penelitian Kurkova jatuh ke tangannya, maka aliansi bisa menciptakan senjata yang mengancam kestabilan kekaisaran. Tak lama kemudian, rombongan tiba di sebuah bangunan besar di dalam kompleks penelitian Kurkova. Maria menuntun mereka melewati pintu alkimia yang bercahaya lembut, menaiki tangga, lalu membuka pintu besar lainnya. Di baliknya, terbentang pemandangan yang menakjubkan. Deretan 10 kapal raksasa tersusun rapi hingga ke ujung hangar. Fiona sempat mengira itu kapal laut, tetapi segera menyadari keanehan. Kekaisaran tidak memiliki laut, dan ukuran kapal terlalu besar untuk sekadar digunakan di danau. Maria menjawab dengan tenang bahwa yang mereka lihat bukan kapal laut, melainkan kapal perang udara, hasil terbaru penelitian rahasia Kurkova. Proyek ini merupakan langkah revolusioner bagi Kekaisaran Debuhi, sebuah simbol tekad baru untuk menguasai langit sebagaimana dulu manusia menguasai lautan. Bagi Fiona dan Oscar, pemandangan itu bukan hanya bukti kemajuan teknologi, melainkan juga pertanda perubahan zaman. Kekaisaran Debuhi tengah bersiap memasuki era baru, di mana langit akan menjadi laut baru bagi kekuasaan dan ambisi manusia. Di momen berikutnya,
Fiona dan Oscar mengikuti langkah Duchess Maria keluar dari hangar penelitian. Di kejauhan, deretan kapal perang udara tampak berkilau di terpa cahaya sore. Fiona memperhatikan desainnya dengan seksama, sementara Oscar mengingat kapal perang udara legendaris yang pernah mereka naiki sebelumnya, kapal perang udara Halter. Maria menjelaskan bahwa armada yang mereka lihat berbeda dari kapal Halter yang ada di ibu kota. Kapal tersebut merupakan satu-satunya peninggalan kuno yang tersisa dari masa kerajaan Debuhi, sebuah karya misterius yang asal-usul dan penciptanya tidak pernah diketahui. Di pusat kapal itu terdapat mesin terapung yang telah beroperasi tanpa perawatan selama berabad-abad, bahkan mungkin ribuan tahun. Tak seorang pun mampu membongkar atau meniru sistemnya, sehingga para peneliti kekaisaran berupaya menciptakan versi baru. Mesin apung modern itu, menurut Maria, merupakan hasil kerja keras Asosiasi Alkimia Kekaisaran di bawah pimpinan Earl Hashford, penasihat utama kaisar. Penelitian tersebut telah berlangsung selama 3 dekade hingga akhirnya berhasil menciptakan teknologi yang meniru prinsip kerja mesin kuno tersebut. Maria menyebut bahwa ketekunan para alkimiawan itu bahkan menginspirasi Kaisar Rupert ke-6 untuk mendirikan kota akademik di Kurkova, pusat ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi simbol kemajuan kekaisaran. Mereka bertiga berjalan melewati bengkel dan tiba di tepi danau besar tempat sebuah kapal raksasa bersandar pada dermaga khusus. Kapal itu merupakan kapal ketiga kelas Markdorf, diberi nama Kurkova. Maria menjelaskan bahwa kapal pertama telah dilengkapi dengan sistem senjata penuh dan sedang dalam penyesuaian. Sementara kapal ketiga ini masih menggunakan konfigurasi non-tempur untuk keperluan uji pelayaran. Di dalam ruang kemudi, Fiona dan Oscar menyaksikan para awak kapal bekerja. Kapten, wakil kapten, perwira penerbangan, serta jurumudi mengoperasikan kapal dengan presisi tinggi. Suasana terasa tegang namun penuh antusiasme. Hari itu adalah uji pelayaran siang pertama bagi kapal Kurkova. Setelah menerima izin dari pengendali pesisir melalui perangkat alkimia komunikasi, Kapten memberi perintah lepas landas. Perlahan kapal raksasa itu bergerak maju dan terangkat dari permukaan air. Suara mesin alkimia berdengung lembut, disertai sensasi melayang yang membuat Fiona dan Oscar terpaku tanpa suara. Dari jendela ruang kemudi, mereka melihat pemandangan danau dan hutan Kurkova mengecil di bawah kaki mereka. Duchess Maria memandang pemandangan itu dengan penuh kebanggaan. Ia menyadari bahwa pencapaian ini bukan sekadar keberhasilan teknis, melainkan simbol dari ambisi baru Kekaisaran Debuhi. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, kapal-kapal seperti Kurkova tidak hanya akan digunakan untuk peperangan, tetapi juga untuk menghubungkan seluruh wilayah kekaisaran dari udara. Fiona menyambut pandangan itu dengan kekaguman. Matanya berbinar menatap hamparan awan. Sementara itu, Oscar hanya tersenyum, memandang dua wanita di hadapannya dengan rasa bangga dan tenang. Menyadari bahwa ia sedang menyaksikan lahirnya awal dari sebuah era baru di bawah langit kekaisaran. Mulai dari sini, kita masuk ke dalam bab baru, yaitu pertempuran pendahuluan antara Debuhi melawan kerajaan Knightly. Di pavilion terpisah milik Lord Lune, seorang tamu penting tengah menginap. Ia adalah Baron Kenneth Hayward, seorang alkemis jenius yang kini bekerja di bengkel alkimia kerajaan di ibu kota. Meskipun lahir di wilayah Lune, rumah keluarganya kini telah ditempati orang lain, sehingga ia menempati pavilion tersebut selama menjalankan tugas dari Pangeran Mahkota dan Lord Lune, sebuah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan olehnya di seluruh wilayah kerajaan. Suatu pagi, seorang utusan datang membawa surat dari ayahnya yang kini bertugas sebagai wakil tuan tanah di wilayah mereka. Begitu membaca isinya, Kenneth mengernyitkan dahi. Pesan itu mendesak dan tidak bisa diabaikan meski ia belum memikirkan cara menanganinya. Ia kemudian meninggalkan pavilion, memberitahu bawahannya, Radin, bahwa ia akan pergi menemui seseorang yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Di Golden Wave Pavilion, penginapan kelas 1 di kota Lune, Abel, seorang petualang kelas A dan pemimpin kelompoknya, tengah membaca buku di ruang makan. Di tempat itulah Kenneth menemuinya untuk meminta bantuan. Keduanya telah lama mengenal satu sama lain melalui perkumpulan informal di ibu kota, aliansi anak kedua, tempat para bangsawan muda dan petualang elit sering berkumpul. Kenneth menyerahkan surat yang dibawa utusan itu. Isinya melaporkan kemunculan seekor wyvern di wilayah perkebunannya. Awalnya hanya terjadi kehilangan ternak,
Namun kemudian diyakini makhluk itu bersarang di dekat desa Azon, wilayah paling utara dari tanah milik keluarga Hayward. Meskipun belum ada korban manusia, ancamannya jelas. Bagi kerajaan, setiap tanah bangsawan setingkat baron biasanya setara dengan satu desa yang memiliki beberapa puluh rumah tangga. Pasukan penjaga yang ada di sana lebih difokuskan untuk menjaga ketertiban, bukan menghadapi makhluk sihir sekuat Wyvern. Untuk membasmi monster semacam itu dibutuhkan setidaknya 20 petualang kelas C atau lebih tinggi, disertai beberapa penyihir, jumlah yang mustahil dikumpulkan di desa kecil. Abel memahami situasinya. Ia mengingat bahwa beberapa waktu sebelumnya, Wyvern juga sempat muncul di selatan, namun berhasil dibasmi oleh kelompok petualang lain. Meskipun begitu, ancaman baru ini tampak lebih serius, dan Kenneth diminta turun tangan langsung karena pengetahuan alkimianya dapat membantu. Setelah mempertimbangkan, Abel memutuskan untuk membawa Kenneth menemui seseorang yang mampu menangani situasi ini dengan cepat. Mereka berjalan keluar dari kota hingga tiba di rumah seorang petani kaya, tempat yang dulunya merupakan rumah keluarga Kenneth. Di sanalah mereka bertemu Rio, seorang petualang yang pernah bekerja sama dengan Abel dan dikenal karena keahliannya menghadapi makhluk terbang. Kenneth, yang jarang meninggalkan ibu kota, tampak kagum saat mengetahui bahwa pria sederhana di depannya adalah individu yang reputasinya tersebar hingga ke lingkaran petualang kelas atas. Abel menjelaskan keadaan sebenarnya. Kenneth menjelaskan surat dari ayahnya, sedangkan Rio menegaskan bahwa pembasmian Wyvern adalah tugas yang berada dalam kemampuannya. Abel menambahkan bahwa Rio memiliki pengalaman luas menghadapi makhluk tersebut dan menyarankan agar Kenneth mempercayakan tugas ini kepadanya. Kenneth menyetujui tanpa ragu. Sementara itu, Abel sendiri tampak kurang antusias, mengetahui bahwa perburuan Wyvern selalu berisiko tinggi. Namun, pengalaman masa lalu, mereka menunjukkan bahwa kerjasama antara Rio dan dirinya selalu membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, Rio dan Abel berangkat menuju desa Azon, wilayah yang pernah makmur sebagai titik transit hasil pertanian menuju kota Accra di selatan. Sekarang, desa itu porak-poranda akibat serangan Wyvern sebelumnya. Namun, meskipun reruntuhan masih tampak di mana-mana, semangat penduduknya tidak padam. Mereka bekerja bersama untuk membangun kembali rumah-rumah mereka, menatap masa depan dengan keteguhan hati. Rio memperhatikan pemandangan itu dengan perasaan hangat, yakin bahwa desa tersebut akan pulih. Abel mengangguk memahami tanpa perlu banyak bicara. Mereka terus berjalan melintasi desa yang setengah hancur itu, menuju tempat di mana laporan terakhir menyebutkan keberadaan sarang Wyvern. Di sepanjang perjalanan, Rio mengenang pembasmian besar terakhir yang mereka lakukan bersama di Gunung Iblis, pertempuran yang menandai reputasi mereka berdua di antara para petualang. Kini, mereka akan kembali menghadapi ancaman serupa, bukan atas nama guild atau kehormatan, melainkan demi melindungi rakyat kecil yang tak mampu melawan sendiri. Pemberantasan di Desa Mochu Mochi. Desa Mochu Mochi, kediaman keluarga Baron Kenneth Hayward, terletak tidak jauh dari desa Azon, dipisahkan hanya oleh bukit kecil dan hutan lebat. Di desa itu, orang tua Kenneth hidup sederhana sebagai wali kediaman, berbagi kehidupan sehari-hari bersama penduduk setempat. Ketika Rio dan Abel mendekati desa, anak-anak menyambut dengan riang, tanda bahwa kedatangan mereka telah diberitahukan sebelumnya oleh Kenneth. Suasana desa terasa damai dan penuh kehidupan, meski kabar tentang kemunculan Wyvern telah menyebar. Pasangan tua, Brandon dan Daria Hayward, menyambut kedua petualang itu dengan hangat. Mereka berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada anak mereka dan memuji Kenneth dengan penuh kebanggaan. Dalam jamuan teh sederhana, Daria menyajikan kudapan berbentuk bulat kecil yang manis dan lembut, membuat Rio memuji dengan tulus. Sementara itu, Abel berdiskusi dengan Brandon mengenai laporan terakhir tentang Wyvern yang terlihat di sekitar desa Azon. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa makhluk itu jauh lebih besar dari yang sebelumnya terlihat. Seekor Wyvern dewasa, bukan anak. Brandon menjelaskan bahwa mereka akan diantar oleh komandan pasukan penjaga desa ke lokasi keesokan harinya. Malam itu, Rio dan Abel menginap di kediaman keluarga Hayward. Meskipun disebut sebagai rumah bangsawan, tempat itu sebenarnya hanyalah rumah besar bergaya pedesaan, jauh dari kemegahan kediaman bangsawan tinggi seperti milik Duchess Lune. Namun, bersambung besok lagi